Satreskrim Polres Jember resmi menetapkan NCM PPH RS sebagai tersangka korupsi kredit fiktif di salah satu bank plat merah. Ketika tersangka ini diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberian kredit ketahanan pangan dan energi di cabang Jember kepada 32 kelompok tani sejak 2011 hingga 2013. Terlihat ketika tersangka tidak menggunakan pakaian tahanan, bahkan tangan mereka tidak diborgol ketika dibawa pers rilis Polres Jember pada Selasa 17 Oktober 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, Satreskrim Polres Jember telah menetapkan 3 orang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di salah satu bank milik BUMN yang ada di Kabupaten Jember. 3 orang tersangka tersebut berinisial MCN, kemudian PPH dan juga RS, yang 2 diantaranya adalah pegawai bank dan bernama MCN ini adalah wira swasta. Modus operandi yang dilakukan salah satunya adalah MCN mengajukan permohonan kredit fiktif dengan 32 kelompok tani yang ternyata 32 kelompok tani ini tidak pernah ada dan tidak terdaftar di pemerintahan desa setempat. Dan kemudian dia bersekongkol dengan dengan PPH yang saat itu menjadi aktor ofisial di bank tersebut untuk bisa mendapatkan pinjaman kredit dari program pemberian bantuan pangan dan energi yang berlangsung pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Dan dari hasil itu tersangka kedua alias PPH ini tidak melakukan survei atau cek fakta dari 32 kelompok tani yang diajukan oleh tersangka pertama tersebut. Kemudian dari analisis yang dilakukan oleh PPH ini kemudian disetujuilah oleh RS yang merupakan atasan dari PPH di bank itu. Hingga akhirnya terjadilah kolusi besar dalam kasus korupsi yang terjadi di bank milik pemerintah itu. Dan kemudian kasus ini terkuak pada tahun 2016, kemudian dilaporkanlah ke kantor polisi Polres Jember. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Jawa Timur, total kerugian negara dari korupsi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka ini mencapai 10,9 miliar rupiah. Dan dari beberapa bukti yang telah yang disita oleh polisi diantaranya dokumen perjanjian kredit, kemudian bukti transaksi antara tersangka dengan dari milik tersangka dan kemudian beberapa dokumen pendukung lainnya. Dan dari nominal yang diperoleh, NCM ini menyetor kepada PPH sebesar 1,5 miliar, sementara PPH menyetor kepada RS sebesar 130 juta rupiah. Perbedaan nominal tersebut diperkirakan berdasarkan tingkat risiko dalam kejahatan yang mereka lakukan. Atas ulahnya itu, polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dan dari proses tersebut, dari pengamatan kami memang
tiga orang tersangka ini tidak diborgol dan tidak menggunakan baju tahanan selayaknya narapidana pada biasanya, sehingga hal itu menarik perhatian publik. Mungkin ini yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Abid Uwais Al-Karni. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan modus yang dilakukan ataupun modus operandi yang dilakukan tersangka, mungkin yang pertama yaitu NCM. NCM ini selaku pihak swasta yang mengajukan kredit ketahanan pangan dan energi pada Bank BRI di kantor cabang Jember melalui 32 kelompok tani yang sebenarnya bahwa kelompok tani tersebut tidak ada ataupun fiktif, tidak pernah menjalankan aktivitas, yaitu jadi kelompok tani ini sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan oleh tersangka, sehingga tidak pernah menjalankan aktivitas produksi tanam kacang tanah serta tidak terdaftar pada pemerintah desa setempat maupun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.